Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahu bi khairi kitabin unzil wa akramahum bi khairi nabiyyin ursil wa ja'alahum bil islami khairal umam ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah majelis subuh Masjid Jami' Nurul Huda rahimakumullah. Bil khusus yang saya hormati segenap asatidzah, orang-orang tua kami, tokoh dan sesepuh masyarakat. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat hadir meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah salat subuh yang alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majlis yang amat mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majlis yang mulia ini kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak yang hadir, mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah tergantung dari niat yang kita baca. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin almarhumat di alam kuburnya, semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika ada saudara-saudara kita yang hari ini sedang berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Ayo terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu kesuksesan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Terakhir, kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridha Allah, hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah, dan kita semuanya dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Tilkan niyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kajian kita di buku Bidayatul Hidayah, ta'lif karangan Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Ini sampai di bab tentang ma'asi adabul lisan, sudah sampai di tazkiyatun nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini al-khamis dari adabul lisan. Kita disuruh menjaga lisan kita ini. Al-mu'min man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Ai al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mukmin muslim yang sesungguhnya itu adalah muslim-muslim yang lain, mukmin-mukmin yang lain itu selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Kita memang dituntut sebagai muslim mukmin untuk betul-betul menjaga tangan kita, sikap kita, ulah kita, lidah kita. Jangan sampai ada saudara-saudara kita muslim mukmin itu terlukai dengan ucapan kita. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya adalah muslim-muslim yang lain, saudara-saudara kita ini selamat dari gangguan lisan kita. Kita ini hasadu alsinatina. Nanti di hari kiamat itu nasib kita itu tergantung dari apa yang kita tuai, dari lidah kita. Kalau lidah kita pakai untuk senantiasa berzikir, bertahlil, bertahmid, mendekatkan diri kepada Allah, tidak melukai hati dan perasaan saudara-saudara kita, insya Allah lidah kita akan menggiring kita semuanya ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu sebaliknya, kalau kita tidak pandai menjaga lidah kita, pada gilirannya lidah kita akan mencampakkan kita semuanya ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Ini di adabul lisan yang nomor 5 ini tentang tazkiyatun nafas. Artinya memuji diri sendiri. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu mengatakan dirimu itu suci. Ayo terus sucikan diri kita, bersihkan diri kita, tapi jangan menganggap bahwa diri kita ini paling suci. Bersihkan, tapi jangan menganggap diri kita ini paling bersih. Di keterangannya Maraqi al-Ubudiyah, tazkiyatun nafas madhuha bit taharati anid dana'ati ala sabilil i'jab. Amma ala sabilil i'tiraf bin ni'mah fa hasanun li'anna at-tahaddutsa biha syukruha Artinya begini, memuji diri sendiri ini ada dua. Yang pertama, ini yang mazmum, yang enggak benar, yang tercela. Ketika kita memuji kebaikan diri kita sendiri, membanggakan diri kita sendiri di hadapan orang lain, itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan memuji diri sendiri sebagai ungkapan rasa syukur kita akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini saya bisa bangun sholat bersama saudara-saudara saya secara berjamaah. Kan kita menganggap alhamdulillah kita bisa bangun, karena banyak saudara-saudara kita yang mengaku muslim mukmin pagi ini nggak bangun. Kita bersyukur. Ini kan memuji diri sendiri, tapi tujuannya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memuji diri kita sendiri semata-mata ingin membanggakan diri kita, mengandalkan orang yang lain itu hina. Alhamdulillah saya bangun, orang lain mah celaka semuanya, nggak ada yang bangun pagi hari ini. Nah, itu namanya ijabun nafas. Itu yang tidak boleh. Wakila ba'dul hukama massidqu al-qabih faqala thana'ul mar'i ala nafsihi. Ini orang-orang bijak, al-awliya as-salihun, ketika ditanya massidqu al-qabih, jujur tapi jelek. Padahal kan menurut kita ini semua jujur kan bagus. Tapi ketika ada al-hukama, al-awliya as-salihun ditanya, ma as-sidqul qabih, apa jujur yang jelek? Adakah kejujuran yang jelek? Padahal mungkin menurut kita semuanya kejujuran itu bagus. Maka jawabannya adalah sana'ul mar'i ala nafsihi. Jujur kita, tapi kita membanggakan diri kita di hadapan orang-orang lain. Jujur benar kita. Tapi kalau ijabun nafas, merasa diri kita paling suci, meskipun yang keluar dari mulut kita itu benar, ini disebut dengan as-sidqul qabih menurut para aulia, menurut orang-orang soleh, menurut orang-orang yang bijak.
Fa iyyaka an tata'awwada dzalika. Ini diingatkan kita sama Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Iyyaka an artinya ijtanib, jauhi sifat memuji-muji kebaikan diri sendiri. Wa alam anna dzalika yanqusu min qadarika indan nas. Karena memuji diri kita sendiri ini pada gilirannya itu akan mengurangi derajat kita di hadapan orang lain. Kalau kita memuji-muji diri sendiri, derajat kita di mata orang lain itu akan berkurang. Bagaimana ini pemikiran Imam Ghazali kok dikatakan memuji-muji diri sendiri pada gilirannya ini akan mengurangi derajat kita di hadapan orang lain. Bahkan wayujibu maktaka indallah, bahkan dibenci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begini kata Imam Al-Ghazali, idza aradta an ta'rifa anna sanaka ala nafsika la yazidu fi qadrika inda ghayrika fanzur ila aqranika idza asnau ala anfusihim bil fadli wal jahi wal mal kaifa yastankiruhu qalbuka alaihim wa yastazkiluhu tab'uka wa kaifa tazummuhum alaihi idza faraqtahum. Jadi ini memuji-muji diri sendiri, memuji-muji kebaikan kita sendiri pada gilirannya itu akan mengurangi derajat kita di mata orang lain, bahkan kita dibenci di hadapan Allah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu pengen tahu, memuji-muji diri sendiri ini pada gilirannya akan mengurangi derajat kita. Kata Al-Imam Ghazali begini, unzur ila aqranika. Lihat teman-temanmu. Kalau kita punya teman, lalu teman kita memuji-muji dirinya sendiri di hadapan kita, gimana? Alhamdulillah. Kita punya kawan kita selalu memuji-muji kebaikannya di hadapan kita. Tadi malam, saya bangun malam, padahal hujan gede banget. Saya nggak pernah ngomongin orang. Yang baik-baik selalu keluar dari mulutnya. Mungkin di hadapan kita diem aja. Tapi begitu orang ini farok tahum, ketika kita berpisah dengan orang itu, alah, sombong banget, kayaknya orang yang paling bagus saja. Di hadapan kita, dia puji-puji kebaikannya, kita sendiri itu tidak suka. Sama kata Al-Imam Al-Ghazali, dengan dirimu juga begitu. Kalau kamu puji-puji kebaikan kamu di hadapan orang lain, pada gilirannya orang lain akan semakin tidak suka kepada kamu, mengurangi derajat kita di hadapan manusia, bahkan kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu memuji-muji diri kita semuanya. Maka hindari memuji-muji diri. Betul, mungkin kita melakukan yang baik-baik, tapi kalau kita mau misalkan tahadus binitnya, ucapkan saja di hadapan diri kita sendiri, jangan di hadapan orang lain. Alhamdulillah ya Allah, pagi hari ini meskipun badan terasa begitu letih, saya masih bisa bangun malam. Alhamdulillah ya Allah, meskipun kesehatan saya tidak terlalu bagus, saya masih bisa sholat subuh secara berjamaah meskipun jalan saya tertati-tati. Ngomongnya dibuat sendiri aja, jangan ngomong itu di hadapan orang lain. Karena kalau kita selalu memuji-muji kita di hadapan orang lain itu pada gilirannya itu akan kurang rasa hormatnya sama kita, kayak orang paling bagus saja gitu. Sama ketika orang lain juga memuji-muji dirinya di hadapan kita, nilainya juga di mata kita itu akan berkurang. Kemudian falau tarakan nasu kulluhum ma yakrahunahu min ghairihim lastaghnau anil muaddib. Ini artinya seandainya manusia seluruhnya meninggalkan apa yang mereka tidak menyukainya dari dirinya selain mereka, pastilah mereka tidak perlu seorang pendidik. Artinya begini, kalau semua orang ini sudah menjadi baik semuanya, nggak perlu lagi kita ini pendidik. Maka Imam Ghazali ini selalu mengingatkan kita tentang ini. Hati-hati.
Jaga diri kamu, silahkan berbuat baik, tapi hati-hati jangan omongkan kebaikan kamu, jangan puji-puji kebaikan kamu di mata orang lain. Ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi, qala An-Nawawi, i'lam anna dzikral mar'i mahasina nafsi darbani madhmumun wa mahbubun. Kata Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan begini, zikrul mar'i mahasina nafsihi, penuturan seseorang akan kebaikan-kebaikan dirinya itu ada dua macam. Yang pertama, kata Al-Imam An-Nawawi, mazmum, tercela. Dan yang satu lagi mahbub, disukai. Artinya bagus. Fal mazmum an yadhkurahu lil iftikhar wa idharil irtifa' wat tamayyuz 'alal aqran wa shibhi dzalik. Yang tercela itu yang bagaimana? Kata Al-Imam An-Nawawi, yang tercela itu menuturkan kebaikan-kebaikan kita lil iftikhar, untuk membanggakan diri kita di hadapan orang lain. Wa izharil irtifa', memperlihatkan keluhuran kita, ketinggian kita, keistimewaan kita di hadapan orang lain, bahwa kita ini baik di hadapan orang lain. Ini yang mazmum, kata Al-Imam An-Nawawi. Wal mahbub an yakuna fi maslahatun diniyatun. Tapi kalau ada maslahah untuk keberagamaan seseorang, ini boleh. Alhamdulillah, saya masih bisa bangun. Ayo kita bangun malam yuk. Nah, itu ngajak orang. Ngajak orang boleh. Kata Al-Imam An-Nawawi, yang mahbub ini an yakuna fi maslahah diniyah. Jika menuturkan kebaikan-kebaikan kita ini punya kemaslahatan dunia. Wa dzalika bi an yakuna amiran bima'ruf aw nahiyan an munkarin aw nasihan aw musyiran bimaslahatin. Seperti misalkan mengajak orang berbuat baik, mencegah dia dari kemunkaran. Ayo, alhamdulillah saya udah setua ini juga, alhamdulillah masih terhindar dari yang namanya kemunkaran. Yuk, sambil mengajak kita, padahal kita tadi memuji kebaikan kita tuh. Alhamdulillah saya masih terhindar dari yang begitu-begitu itu, saya tidak melakukan. Intinya kita mengajak boleh. Kalau tujuannya untuk mengajak boleh. Tapi kalau untuk membangga-banggakan diri kita di hadapan orang lain dengan kebaikan-kebaikan kita semuanya, ini yang dilarang. Atau mualliman, muaddiban, wa'idhan, mudzakiran, muslihan bainafnaini, itu boleh. Untuk mengajarkan orang, mendidik orang, menasehati orang. Ayo. Yang ini yang dibolehkan di dalam Islam. Nah, memuji-muji diri kita, enggak semuanya itu buruk, tapi ada juga yang baik. Yang selanjutnya, yang nomor 6, al-la'nu. Al-la'nu itu artinya suka melaknat. Melaknat orang. Dulu ketika saya belajar di Mesir itu, orang-orang Mesir itu kalau menyebutkan, mohon maaf, misalkan kepala-kepala negara dari negara-negara non-muslim, misalkan dulu George Bush, laknatullah alaih, itu sambil ngomong begitu. Jadi ketika menyebutkan orang-orang yang dia tidak sukai, pemimpin-pemimpin non-muslim misalkan, George Bush, laknatullah alaih. Jadi di tengah-tengah doanya kan begitu. Kalau orang-orang yang baik biasanya, misalkan qala al-Imam Asy-Syafi'i, doanya mana? Rahimahullah, qaddasallahu sirrah. Kalau menyebutkan orang-orang yang baik begitu. Tapi kalau menyebutkan orang-orang yang dia tidak sukai, ini disertai dengan laknat-laknat seperti itu. Nah, itu bagaimana kalau kita melaknat orang yang seperti itu? Fa iyyaka, kata al-Imam Al-Ghazali, an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainihi wa la taqta' bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblah bi syirkin aw kufrin aw nifaqin fa innal muttali'a ala as-sarair huwa Allah fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali, jauhi, hindari melaknat sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik binatang maupun makanan.
Atau apalagi orang. Makanan aja, itu kata Nabi, kalau enak silahkan makan. Kalau enggak enak jangan dicerca. Apaan nih makanan? Nggak boleh kita begitu. Enak silahkan makan, tidak enak jangan dicerca makanan tersebut. Ini. Wala taqta bi syahadatika, jangan memastikan dengan persaksianmu kepada seseorang bahwa apalagi dia itu orang-orang baik, min ahlil kiblah, orang-orang muslim, bisyirkin, orang muslim tapi lalu kita pastikan bahwa dia ini sekarang kan banyak orang-orang dikit-dikit bid'ah, neraka, musyrik, padahal itu saudara-saudara kita sendiri ahlul kiblah, orang yang sembahyang sama-sama kita. Hati-hati. Apalagi mohon maaf, kalau wawasan keilmuan kita itu masih belum luas, sehingga dengan gampangnya kita mengatakan ini bid'ah, ini haram, neraka. Itu kita memastikan dengan persaksian kita, padahal saudara kita sendiri dia ahlul kiblah, bahwa dia musyrik, bahwa dia kufur, bahwa dia munafik, itu nggak boleh. Ini kan sekarang banyak. Sholawat apa itu? Musyrik, bid'ah, neraka. Subhanallah. Terlalu gampang kita mengatakan seperti itu. Fa innal muttali 'ala sarair, padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi semua yang kita lakukan, zahiran wa batinan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu tahu semuanya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang nanti masuk dalam kategori musyrik, mana yang tidak. Maka dikatakan fala tadkhul bainal ibad wa bainallahi ta'ala. Jangan ikut campur urusan Allah dengan hambanya itu. Jangan gampang-gampang membid'ahkan seseorang. Jangan gampang-gampang mengatakan seseorang itu kafir. Jangan gampang-gampang mengatakan seseorang itu musyrik, sudah keluar dari ajaran agama Islam. Ini ada hadis Rasulullah, ma syahida rajulun ala rajulin bil kufri illa ba'a bihi ahaduhuma in kana kafiran fahuwa kama qala wa in lam yakun kafiran faqad kafara bi takfirihi iyyah. Artinya begini, tidaklah bersaksi seseorang atas seseorang yang lain dengan kekufuran melainkan dikembalikan tentang kekafiran tersebut kepada salah seorang dari dua orang tersebut. Kafir ente. Maka ada ungkapan man kaffara musliman kaffarahullah. Kafir ente. Padahal itu saudara kita sendiri. Cuma karena mungkin perbuatannya itu tidak sesuai dengan pandangan kita, kita langsung kafir ente, musyrik ente. Ini dikatakan kalau kita mengkafirkan saudara kita, man kaffara musliman kaffarahullah. Secara tidak langsung kekufuran ini balik kepada kita. Maka sekali lagi jangan gampang-gampang melaknat orang, mengatakan dia kafir, mengatakan dia musyrik, mengatakan dia ahlu bid'ah. Berdasarkan hadis ini, itu kembalinya kepada kita sendiri. In kana kafiran, jika keadaannya sebagai benar dia orang kafir, maka hal itu sebagaimana yang dia katakan. Kalau betul-betul dia memang kafir, ya sudah, urusan dia dengan Allah. Dia benar-benar kafir di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ia bukan orang kafir, maka sungguh ia telah kafir. Kalau dia ternyata dia enggak, dia bukan orang kafir, dia saudara kita muslim, maka kekafiran itu kembali kepada kita. Maka jangan sekali-kali ini melaknat orang, apalagi memotong dengan persaksian kita, memastikan dengan persaksian kita bahwa dia itu musyrik, bahwa dia itu kafir, bahwa dia itu munafik. Man kaffara musliman kaffarahullah. Siapa yang mengkafirkan saudaranya, maka dia kafir di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annaka yaumal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulan wa lima sakatta anhu bal law lam tal'an iblis tula umrika. Nih kata Al-Imam Al-Ghazali begini, ketahuilah nanti di hari kiamat kamu tidak ditanya kenapa ente tidak melaknat si fulan.
Kenapa ente diem aja ketika si fulan melakukan itu? Bahkan kita tidak ditanya, kenapa kamu tidak melaknat iblis? Iblis kan itu rajanya penjahat itu. Tapi kalau ada orang tidak melaknat iblis sepanjang hidupnya, tula umrika, sepanjang hidupmu, kita tidak ditanya oleh Allah, kenapa ente dulu ketika hidup tidak melaknat iblis? Apalagi orang yang mungkin sekedar berbeda pandangan, mungkin beda pelajarannya dengan kita, lalu kita mengatakan ente musyrik. Kita nggak ditanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima lam tal'an fulan. Kenapa ente tidak melaknat si fulan? Kenapa ente diam saja? Kenapa ente tidak melaknat iblis? Walam tashghul lisanaka bi dzikrihi lam tus'al anhu. Meskipun kita nggak pernah menyibukkan diri kita dengan melaknat orang-orang itu semuanya, kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin penyembah, mungkin kalau mau kita benerin akidahnya, kita luruskan, tapi jangan kita laknat dia. Walam tutalab bihi yaumal qiyamah, tidak diminta kita nanti di hari kiamat, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza la'anta ahadan min khalqillah tulibta bihi wa su'ilta anhu. Tapi kalau kita sudah melaknat dia, kafir ente, musyrik ente, kita ditanya, kenapa ente mengatakan dia kafir? Ini kan sekarang saya katakan banyak ini di negara kita ini, karena berbeda mungkin sumber ajarannya, gurunya, akhirnya dengan mudahnya dia mengatakan dia kafir, itu bid'ah, itu haram, itu neraka. Kita memastikan bahwa dia itu kafir. Nah, ini nggak boleh. Ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbeda pendapat, orang ini begitu, orang biarin saja berbeda pendapat. Kalau mau kita duduk bersama-sama, kita bahas. Jangan di depan orang lain dilaknat, apa itu kafir, musyrik, munafik. Enggak boleh. Ini nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tadhummanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Jangan mencela sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadhummu ta'am ar-radi. Nabi sendiri tidak pernah menghina makanan, padahal makanan itu tidak disukai oleh Nabi. Bal kana idza istaha syai'an akalahu wa illa tarakahu. Tapi sebaliknya Nabi kalau dia punya nafsu makan yang kuat terhadap makanan yang disajikannya, dia makan. Tapi kalau tidak, dia tinggalkan begitu saja. Nabi tidak pernah melaknat makanan tersebut. Kemudian yang terakhir ini, masih dua lagi. Ad-du'a wa 'alal khalqi. Berdoa untuk makhluk dengan doa kebinasaan. Mendoakan yang buruk orang. Orang kita doain buruk, biar dia mati, biar dia mampus. Ini gimana ini kalau mendoakan orang lain itu dengan doa-doa keburukan? Ini kan lidah lagi. Wahfaz lisanaka 'anid du'a ala ahadin min khalqillah. Jaga lidahmu dari mendoakan makhluk-makhluk Allah dengan doa yang tidak bagus. Jangan. Wa inna zulmaka wa in zalamaka faqil amrahu ilallah. Kalau memang dia betul menzalimi kamu, ini Imam Nasihat Imam Ghazali, serahkan urusannya kepada Allah. Kita nggak boleh mendoain dia yang buruk. Kita dizalimi sama orang, kita doakan buruk, itu tidak boleh. Tapi fakil amrahu ilallah, serahkan urusannya kepada Allah. Fafil hadis, ada hadisnya, innal mazlum la yad'u ala zalimi hatta yukafi'ahu thumma yabqa lidh-dhalim fadalla indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Al mazlum la yad'u ala zalimihi. Orang yang mazlum ini dia mendoakan, orang yang terzolimi ini dia mendoakan buruk kepada orang yang menzoliminya, hatta yukafi'ahu, agar ia dapat membalas kezaliman tersebut.
Dia dizolimi sama orang, akhirnya dia berdoa supaya orang yang menzoliminya ini mendapatkan misalkan kecelakaan dan lain sebagainya, sehingga dia terbalas seakan-akan kezalimannya. Thumma yabqa lidzalim fadalla indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Nah ini kita tidak boleh melakukan itu. Jadi meskipun kita dizolimi oleh orang lain, kalau mau tarda'uhu an dzulmihi, cegah dia dari kezolimannya. Unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudara kamu baik yang zolim maupun yang mazlum. Nolong yang mazlum bagaimana? Ada orang di tengah jalan dipukulin sama orang, tolongin dia supaya dia, orang yang memukulinya berhenti menganiaya dia. Itu menolong orang yang mazlum. Bagaimana menolong orang yang zalim? Tarda'uhu an zulmihi, cegah orang yang zalim tadi dari kezalimannya. Cukup. Cegah dia dari kezalimannya. Nah, yang dilarang di sini adalah jaga lisan kamu. Orang yang terzalim ini mendoakan orang yang zalim tadi. Itu urusannya udah salahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini ada cerita tentang seseorang yang dinamakan Al-Hajjaj. Ada cerita seorang Muslim namanya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu pintar, dia Muslim, tapi dia kerap kali ini menzolimi orang lain. Ini saya baca ceritanya agak panjang ini. Namanya Al-Hajjaj. Nama komplitnya Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Huwa amirun alimun lakinnahu zalimun. Dia ini seorang penguasa, alim, tapi dia zalim. Maka nanti ini orang yang pernah dizoliminya ini bilangannya cukup banyak, ini nanti disebutkan di dalam buku ini ada cukup banyak. Dia alim, dia penguasa, tapi dia zalim. Faqala ba'dus salaf. Maka orang-orang salafus salih ini mengatakan begini. As-salih faqala ba'dus salaf huwa al-imam Muhammad ibnu Sirin imamul yang mengatakan ini as-salaf as-salih di sini Muhammad ibnu Sirin. Kata Muhammad ibnu Sirin, dia melarang nahyan an tatwilil kalam alal hajjaj. Artinya dia melarang untuk ini mencaci maki al-hajjaj. Ibnu Sirin salafus saleh ini melarang mencaci maki orang yang bernama Al-Hajjaj. Padahal Al-Hajjaj ini penguasa yang alim, pintar, tetapi dia zalim. Muslim ini, penguasa muslim, alim tapi zalim. Cuma salafus saleh Muhammad ibnu Sirin melarang rakyatnya ini, melarang orang banyak ini untuk mencaci maki Al-Hajjaj. Apa kata dia? Inna Allah la yantaqib ay la yu'aqibu lil hajjaj. Sesungguhnya Allah pasti akan menyiksa si Hajjaj itu nanti di hari kiamat dengan kezalimannya. Ketika si Hajjaj ini menjadi penguasa, orangnya alim tapi dia zalim, maka kata Muhammad ibnu Sirin, sudah, stop mencaci maki Al-Hajjaj, karena Allah nanti di hari kiamat itu pasti akan menyiksa Al-Hajjaj dengan kezalimannya. Ini dia akan menghukum karena Al-Hajjaj ini dengan kezalimannya, yakni karena alasannya terhadap orang yang mencaci maki kepadanya, yakni kepada Hajjaj dengan lisannya. Jadi kita nggak boleh mencaci maki meskipun dia itu orang yang zalim, karena sekali lagi si Hajjaj ini urusannya itu sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti nanti di hari kiamat menyiksa orang-orang yang zalim dengan kezalimannya. Kalau mau cegah dia dari kezalimannya. Hajjaj kalau berani. Tapi kan penguasa dia. Mana berani orang-orang itu, rakyat jelata itu
mencegah penguasa dari kezalimannya itu. Ujung-ujungnya dia bisa celaka. Kalau berani silakan cegah dia dari kezalimannya, tapi jangan caci maki dia, apalagi kalau dia ini sebagai seorang muslim. Faqauluhu, kama yantaqimu minal Hajjaj liman zalamahu, sebagaimana Allah menyiksa kepada Al-Hajjaj karena orang-orang yang dizalimi olehnya. Jadi kalau kita mencela Al-Hajjaj yang zalim ini, nanti di hari kiamat kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ente selalu mencela si Hajjaj itu tadi? Ini kan kayak kalau kita, mohon maaf, ini kayak kita menggunjing dia. Keburukannya kita omongin terus. Ini kan kita yang dituntut oleh Allah. Kenapa ente dulu kok selalu mencela si fulan? Padahal dia penguasa tapi dia zalim. Ini yang nggak boleh. Kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ente mencela orang itu tadi? Tapi kalau urusan dia, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan menyiksa orang-orang yang berlaku zalim. Apa sih yang dilakukan oleh Hajjaj ini? Fa innahu qatala wa sallaba sayyidina Abdullah ibnu Zubair. Ini Al-Hajjaj ini, dia pernah membunuh bahkan mensalib Sayyidina Zubair. Padahal Sayyidina Zubair itu sahabiyun, sahabatnya Rasulullah. Itu matinya itu di tangan Al-Hajjaj. Ketika dia menjadi pemimpin, orang ini ditangkap, sahabat Abdullah ibnu Zubair ditangkap, dibunuh, disalib sama Al-Hajjaj. Semalam qatala Sa'id ibnu Jubair. Tapi ini satu sahabat namanya Abdullah ibnu Zubair. Ini disiksa, dibunuh, disalib oleh Al-Hajjaj. Penguasa, dia muslim tapi zalim. Tapi yang kedua, ketika dia membunuh Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair juga ini tabi'iyun. Tabi'iyun itu setelah sahabat. Kalau sahabat kan laqiyan Nabi mu'minan bihi, pernah berjumpa dengan Nabi, mengimani risalah Nabi. Kalau tabi'in itu tidak berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat dan mengimani risalahnya Rasulullah. Nah, Abdullah ibnu Zubair dibunuh, disalib. Tetapi Sa'id ibnu Jubair, ini akabir at-tabi'in, ini tabi'in, termasuk tabi'in yang memiliki keilmuan yang begitu luas. Ini dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Ketika dibunuh sama si Hajjaj, lam yazal damuhu yaghla hatta mala aswab al-Hajjaj. Seakan-akan ketika dia membunuh tabi'iyun yang bernama Sa'id ibnu Jubair, darahnya tabi'iyun yang satu ini, Sa'id ibnu Jubair, mendidih. Bahkan sampai ini mengenai bajunya Al-Hajjaj. Bukan cuma itu, wa ghasa hatta dahla tahta saririhi. Bahkan darahnya Sa'id ibnu Jubair ini meresap sampai masuk ke tempat tidurnya Al-Hajjaj yang zalim itu tadi. Jadi darahnya itu nggak berhenti di situ saja. Kan ngeri, Pak. Karena ini orang alim nih. Si Sa'id ibnu Jubair akabir tabi'in. Tabi'in besar. Kalau sahabat-sahabat besar, sahabat istimewa, ini tabi'in yang begitu berilmu, ulama, bukan cuma sekedar ulama, ilmunya juga, amalnya juga. Maka ketika dia dibunuh oleh Al-Hajjaj, penguasa muslim yang zalim ini, darahnya itu mendidih mengenai bajunya si Al-Hajjaj. Bahkan bukan cuma itu, darahnya itu seakan berjalan kemana-mana, mengejar si Hajjaj ini, masuk ke dalam tempat tidurnya Al-Hajjaj. Walam yahmad fi nafsihi, bahkan Al-Hajjaj itu setelah membunuh Sa'id ibnu Jubair ini tidak mendapatkan ketenangan. Kalau orang-orang yang lain itu dibunuh, selesai begitu saja. Tapi Hajjaj ini sejak membunuh Sa'id ibnu Jubair, lam yahmad fi nafsihi, dia tidak lagi mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Walam yura syai'un aktsar daman minal insan. Bahkan dia menyaksikan, saya nggak pernah katanya menyaksikan orang yang darahnya ini sebanyak darahnya Sa'id ibnu Jubair. Mungkin orang lain begitu ditebas,
dengan kezaliman si Hajjaj, berdarah, tapi darahnya satu saat itu selesai. Tapi Sa'id ibnu Jubair darahnya nggak pernah selesai. Tadi sampai saya katakan itu masuk sampai ke dalam tempat tidurnya si Al-Hajjaj ini. Falam yazal Al-Hajjaju bidzalika fadan hatta mana minhun naum. Akhirnya si Hajjaj karena darah Sa'id ibnu Jubair ini masuk ke tempat tidurnya, dia nggak bisa tidur. Fayaqulu mali wa malaka ya Sa'id. Karena dia terbiasa ini membunuh orang, akhirnya dia mengatakan, ada apa ini dengan engkau dan aku, wahai Sa'id ibnu Jubair? Dan itu berlangsung selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan, seakan darah Sa'id ibnu Jubair itu selalu ada di tempat tidurnya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj nggak bisa tidur. Al-Hajjaj gelisah selalu hidupnya. Akhirnya dia meninggal. Setelah 6 bulan dihantui oleh darahnya tabi'iyun yang namanya Sa'id ibnu Jubair. Tsumma inna batnahu istasqa. Akhirnya perutnya ini membuncit, kembung. Hatta insyaqqa. Setelah membuncit, ini Al-Hajjaj ini karena kezalimannya pecah itu perutnya yang membuncit tadi, famat. Lalu dia meninggal. Falamma dufina, ketika Al-Hajjaj ini dipendam, dikuburkan, lafadhatul ard, dimuntahkan oleh bumi. Ini karena kezalimannya. Maka dibilang tadi, udah kalau ada orang zalim udah cukup mencerca dia. Udah, dia sudah dapat ganjarannya sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya si Hajjaj ini. Karena kezalimannya. Wa baqiya ba'da Sayyid Jubair sittata ashhur wa nukila ilal masjunin wa qad wajadu ba'da mauti. Ini ketika dia berkuasa ada orang-orang yang dipenjara. Akhirnya orang-orang ini dibebaskan. Jumlahnya berapa? Salasatun wa salasina alfan minal mazlumin. Ada 33 ribu orang yang dipenjara karena kezaliman si Al-Hajjaj itu tadi. Orang yang dibunuh oleh si Hajjaj ini itu yang dipenjara 33 ribu. Orang yang dibunuh mi'ata alaf wa isyarina alfan, 120 ribu orang. Ini meninggal sia-sia di tangan penguasa yang zalim yang namanya Al-Hajjaj. Tapi meninggalnya tragis dia. Meninggalnya tragis ketika dia membunuh seorang tabiun yang namanya Sa'id ibnu Jubair. Matinya perutnya membuncit, meledak perutnya itu, pecah perutnya itu. Di situ dia meninggal. Syiarul muslimin. Dan yang terakhir adalah al-mizah. Al-mizah ini bergurau, tapi ujung-ujungnya gurauannya itu ingin memperolok-olok orang. Sekarang ini sering kita menyaksikan di televisi. Ini yang terakhir dari bab ini, dari bab adabul lisan, bergurau, mengolok-olok orang, mengejek orang dengan kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Lihat sekarang, makanya televisi itu, tontonan itu jangan dijadikan tuntunan. Tontonan ya tontonan, tapi jangan sekali-kali dijadikan tuntunan. Ini dia memperolok-olok kekurangan orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Ini jangan ditiru. Fahfad lisanaka minhu. Jangan bergurau, jangan memperolok-olok, jangan mengejek orang. Fil jiddi wa fil hazli. Baik benaran maupun dengan cara bercanda. Jadi mengejek orang meskipun benar itu pincang. Jangan meskipun dia pincang. Itu namanya fil jiddi. Apalagi fil hazli. Apalagi dia nggak begitu. Benarnya aja nggak boleh. Apalagi tidak benarnya ini. Fa innahu yurikum ma'al wajah. Ini akan menimbulkan rasa malu dan tidak percaya diri. Wa yaskutul mahabah, wibawanya itu hilang. Wa yastajiru al-wahsyah. Ini bisa menyebabkan orang ini dalam keadaan selalu murung dia. Dirundung kemurungan. Wa yu'zi al-qalb. Itu menyakiti hati dan perasaan orang. Wa huwa mabda'ul lajjad. Dan ini adalah asas dari atau awal dari sikap keras kepalanya seseorang.
Jadi bermulanya dari situ, dia suka memperolok-olok orang lain. Wa yaghrisul al-hiqd, ujung-ujungnya dia ini akan menanam rasa dendam dari orang lain. Fala tumadhi ahadan, jangan bergurau tapi memperolok-olok orang lain. Fa in madhahuka ahad fala tujibhum, kalau kamu diperlakukan itu oleh orang lain jangan dibalas. Ini nasihat Al-Imam Al-Ghazali. Kamu dilecehkan dengan kekurangan kamu, jangan dibalas. A'rid anhum, sudah tinggalkan saja dia. Hatta yahudu fi haditsin ghairi, kalau dia ngomongin tentang aib-aib orang, misalkan mengejek orang lain, kekurangan orang lain, tinggalkan dia. Beralih ke pembicaraan yang lain, yang lebih ada manfaatnya. Kun minal ladzina idza maru bil lagwi maru kiraman. Jadilah seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kalau lewat ini hindari hal-hal yang sia-sia. Itu kan orang mukmin itu seharusnya begitu. Tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan yang tidak ada manfaatnya. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di buku Adabu Al-Lisan. Sedikit saya ingin sampaikan juga bagaimana hukumnya kalau menggunjing orang non muslim, boleh nggak? Ada orang non muslim, boleh nggak kita menggunjing orang non muslim? Kalau orang muslim memang nggak boleh digunjing, tapi menggunjing orang non muslim boleh atau tidak? Sebaiknya dihindari juga. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau tidak ada manfaatnya tinggalkan. Tapi kalau ada manfaatnya ini boleh-boleh saja. Orang non muslim itu nanti terbagi menjadi, paling tidak itu ada muslim yang muharib. Ini muslim yang memang senantiasa memusuhi Islam. Non muslim yang memusuhi Islam dia. Orang yang seperti ini boleh katanya. Digunjing boleh. Orang non muslim yang memusuhi Islam. Ada kafir. Kafir itu kafir muahid, yang melakukan perjanjian untuk saling berdamai. Kemudian ada kafir zimmi, kafir yang tinggal di wilayah Islam, dia mau membayar upeti dan tidak menyakiti orang muslim. Kemudian ada kafir musta'man. Musta'man itu diberikan jaminan keamanan di dalam Islam. Nah, yang tiga ini menggunjing mereka. Kafir zimmi, orang kafir yang membayar upeti. Kemudian kafir muahad, kafir yang melakukan perjanjian untuk tidak saling menyerang. Kafir musta'man yang diberikan jaminan keamanan di dalam Islam. Ini kita tidak boleh menggunjing dia. Tapi bagaimana menggunjing orang non muslim dan dia itu memusuhi Islam? Ini ulama ini membolehkan. Kenapa alasannya? Bahwa darahnya itu tidak lagi dikatakan darah yang terpelihara. Kalau darah orang muslim itu kan terpelihara. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Darah orang-orang yang tiga ini termasuk yang ini tadi. Darah saudara kita, darah mereka, harta mereka, kemudian kemuliaan mereka ini haram untuk darahnya ditumpahkan, hartanya dirampas, kemuliaannya itu, kehormatannya dijatuhkan. Ini kalau orang muslim. Termasuk dalam hadis ini juga yang tiga itu tadi, zimmi, muahad, musta'man. Tapi kalau yang selain itu nggak boleh. Itu boleh. Maksudnya kafir harbi, kafir yang selalu menyerang Islam, kafir yang menyerang Islam. Ini tentang menggunjing orang yang non muslim. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan sekitar masalah ini atau masalah-masalah yang lain, silakan. Hal min soal, ada yang masih ingin ditanyakan? Silakan Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan dari menggunjing tadi itu seperti apa? Misalnya kita menyitir dari ucapan dari beliau bahwa kalau kita melihat suatu kezaliman tapi kita tidak
bereaksi atau membiarkan, itu katanya kebodohan. Karena kezaliman kan harus dicegah. Nah itu batasannya seperti apa kita menggunjing atau gibah itu ya. Atau kita barangkali mencikapi pemimpin-pemimpin yang misalnya tidak cocok dengan kita. Misalnya ada kenaikan pertalite misalnya, mau ada kenaikan pertalite gitu ya. Itu kan sebetulnya kan kita nggak sesuai ya, nggak cocok lah dengan kita gitu. Nah kita keberatan. Misalnya dengan itu kita misalnya membicarakan, membahas, yang gerakan-gerakan lah, artinya kan menggunjing juga. Gimana batasannya supaya kita tidak dibilang orang yang penggibah. Terima kasih Ustaz. Bismillah. Saya langsung jawab ini ya. Jadi kalau saya setuju dengan yang antum ungkapkan, yang mensitir dari atau mengutip dari Felix Xiao itu, kezaliman itu memang harus dicegah. Kan tadi saya sudah bilang unsur, ini kan hadis. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudaramu, baik dia yang terzolimi maupun yang menzolimi. Ketika ditanya al-mazlum arafnahu, kami sudah tahu tentang bagaimana menolong orang yang dizolimi. Orang dipukulin, tadi saya bilang ya tolongin. Tapi bagaimana mencegah orang yang menzolimi? Tarda'uhu an zulmihi, cegah dia dari kezalimannya. Cegah dia dari kezalimannya. Tapi bukan menggunjing dia. Cegah dia dari kezalimannya. Apakah kalau kita selalu menggunjing di luar itu dia akan berhenti dari kezalimannya? Kan tidak. Kalau dulu memang mohon maaf, pemimpin-pemimpin itu kan terbuka. Pintu istananya atau pintu rumahnya terbuka buat orang-orang yang memang ingin memberikan saran dan kritik. Maka ketika melihat pemimpin-pemimpin yang seperti itu, datang, dinasehati, dan pemimpinnya menerima nasihat-nasihat tersebut. Ini tuh kan kalau dulu. Kalau sekarang kan susah, nggak bisa kita langsung begitu saja. Wah ini nggak benar nih, datang nggak bisa. Paling kita melalui wakil-wakil kita ini sekarang. Sampaikan ke wakil kita nanti yang akan menyampaikan ke mereka itu. Paling bisanya begitu. Kalau memang kita bisa langsung mencegah kezalimannya, memang itu harus. Cegah dia dari kezalimannya. Tapi jangan menggunjing dia. Itu tadi kasus Al-Hajjaj itu, betapa zalimnya itu si Hajjaj itu. Tapi tetap saja kita tidak boleh itu menyumpah-nyumpahi si Hajjaj itu. Itu urusan Allah katanya. Dan buktinya memang si Hajjaj itu meninggalnya kan tragis. Contohnya misalkan tadi ini, pemimpin yang memang tidak cocok dengan kita, katakan yang ini dalam waktu dekat, saya nggak tahu udah belum lagi, mungkin dikit lagi ya, sebentar lagi. Katanya pertalite itu yang banyak dikonsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah saja dalam waktu dekat juga akan naik. Itu kata organisasi buruh itu, katanya kalau pertalite ini juga naik, itu akan banyak menyengsarakan orang ini. Nah itu kan, itu dampaknya seperti itu. Bagaimana dengan ini? Ini kan hemat saya. Kalau kita sekedar ngomong di luar ini, apakah omongan itu akan sampai kepada mereka? Kan tidak. Lalu apa gunanya omongan kita? Ini berdasarkan hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau tidak ada manfaatnya udah tinggalin aja. Tapi memang kan melihat kezaliman itu 3 sifat kita. Menurut amin kumunkan falyughayyirhu biyadihi, kalau bisa dengan power, kekuatan kita. Wa illam yastati fa bilisanihi, dengan lidah kita. Wa illam yastati fa biqalbihi, paling tidak dengan hati kita. Nah kalau saya supaya ini efektif, sampaikan ke wakil-wakil kita itu. Sampaikan ke wakil-wakil kita. Nah kira-kira wakil-wakil kita sekarang sudah benar-benar mewakili kita atau tidak, kan itu juga muskilannya kan di situ. Nah, itu. Jadi kalau berdasarkan kajian kita pagi hari ini, ya kita stop untuk menggunjing.
stop untuk menggunjing. Paling tidak kalau kita tidak setuju ya paling di dalam hati. Tapi kalau memang itu ada manfaatnya, istilahnya bisa langsung merubah dia, lakukan, cegah dia dari kezalimannya. Tapi kalau memang ucapan kita ini jadi ucapan-ucapan yang begini aja, kan tidak boleh. Katakan misalkan satu lagi, misalkan ini, yang tadi misalkan ini, kasus Sambo. Ini kan gimana orang itu pasti sampai di warung-warung kopi itu pasti ngomongin si Sambo itu. Makanya tadi saya angkat, boleh nggak sih menggunjing orang non Muslim? Boleh nggak sih menggunjing orang Muslim? Saya bagi tadi. Non Muslim itu ada 4 saya bilang. Ada yang memang dia sering ada kafir harbi memerangi Islam. Tapi ada yang muahad, ada musta'man, ada zimmi. Yang zimmi, yang muahad, yang musta'man itu katanya jangan. Sebaiknya tidak. Tapi kalau memang kafir itu memerangi Islam, itu boleh, halal darahnya katanya, halal hartanya, halal kehormatannya. Allah alam bisawab. Gitu. Gimana Pak Ji? Kalau misalnya saat ini kan kalau menurut saya menegakkan naik munkar ini kan sangat berisiko ya, misalnya Ustaz Presiden. Kalau dulu kan mereka atau kita bisa mensikapi dengan demo misalnya, karena saluran-saluran yang Ustaz sebut tadi, misalnya wakil rakyat ataupun aparat, itu kan sebenarnya kalau saya simak itu bahwa mereka juga sudah melakukan semacam koordinasi gitu ya. Dalam hal ini saya sebut saja FPI. Makanya akhirnya kan mungkin dibubarkan, sehingga saat ini kita kelihatan melepam gitu. Jadi nggak ada tokoh atau yang menginisiasi atau organisasi yang menginisiasi untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi atau kezaliman-kezaliman yang mereka tambahkan. Misalnya ada yang melecehkan agama, melecehkan sejarah, atau mereka melakukan pemungkaran seperti itu. Sehingga kita sebetulnya kesannya sekarang ini masyarakat tidak ada saluran untuk sampai ke sana. Baik, terima kasih. Saya masih ngomong si Al-Hajjaj ini tadi. Korbannya tadi yang di penjara aja 33.000 itu. Belum lagi yang dibunuh 120.000. Berarti ketika itu Hajjaj itu betul-betul bengis itu jadi pemimpin. Padahal dia muslim, padahal dia alim, dia tahu agama itu. Tapi orang seakan dibungkam. Jangan-jangan meskipun ini bukan Hajjaj juga penguasanya, jangan-jangan kita sekarang dibungkam semuanya nih kan, kalau saya mau menganalogikan ke sana. Maka ya salah satunya memang dulu yang sering menyuarakan, yang getol dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkarnya terutama itu saudara-saudara kita yang di FPI. Tapi FPI kan ujung-ujungnya juga dibubarkan juga. Ujung-ujungnya dibubarkan. Ya meskipun mungkin ganti baju sekarang, ya tetap saja FPI. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk menyuarakan yang namanya kebenaran. Ini kan 1 tahun ke depan ini tahun politik nih. Itu nanti kalau udah bicara tentang tahun politik, ayo pilih wakil-wakil kita yang memang itu bisa menjadi wakil kita nanti. Merepresentasikan itu suara, benar-benar suara rakyat itu. Kalau ini kan muskilahnya kita juga sih. Kita tahu nih sekarang mau pemimpin begini-begini, begitu giliran memilih cuma gara-gara selembar si baju merah, lain lagi pilihannya. Akhirnya kita tidak berhasil memilih pemimpin-pemimpin yang bisa mewakili kita. Maka nanti itu sebetulnya itu fikih politik itu ya. Fikih politik itu sebetulnya itu bukan aib kalau kita ngomongin politik di masjid. Karena Islam itu dinun wa daulah. Islam itu agama, Islam itu juga negara. Tidak boleh ada dikotomi itu. Ini agak lu di masjid ngomongin ini aja, jangan ngomong enggak. Islam itu dinun wa daulah. Maka nanti ketika kita akan memilih pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita, itu pilihlah pemimpin-pemimpin, wakil-wakil yang memang bisa merepresentasikan suara kita semuanya. Ini kan misalkan tadi kenaikan pertalite.
Katanya memang di mana-mana bandingkannya nanti dengan negara-negara yang memang hasil itunya sudah jauh di atas kita. Ya tidak bisa lah. Kemampuan bangsa Indonesia itu masih seberapa. Kenapa tidak merujuk kepada negara yang memang harganya itu masih di bawah kita, tapi merujuknya selalu mengacanya kepada dibandingkan negara-negara ini, mereka kan sudah taraf hidupnya juga sudah tinggi. Itu begitu. Ini ya paling tidak katanya. Kalau kita punya power ya dengan power, kalau tidak punya power ya dengan lidah, kalau tidak juga dengan hati lah. Paling tidak bisa begitu. Paling tidak begitu. Nah, tapi kalau kita punya langsung bisa dikasih kesempatan, ya ayo kita lakukan. Dikasih kesempatan, ayo silakan kumpul di sini, silakan mau usul apa, usulkan begitu ya. Begitu saya pikir. Silakan kalau masih ada yang lain. Cukup? Ya mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Emang berat ini. Bicara tentang lidah ini memang berat. Jaga lidah kita, nanti di hari kiamat itu seseorang itu akan sangat bergantung dari apa yang dituai oleh lidahnya itu. Mudah-mudahan lidah-lidah kita ini bisa menghantarkan kita mulus untuk bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru sebaliknya lidah kita akan mencampakkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.